Coba bayangkan, kamu masih duduk di bangku sekolah dasar. Kamu masih belajar menulis, masih bingung menghitung pecahan. Tiba-tiba, semua orang di negerimu bersujud di hadapanmu karena kamu adalah seorang raja Mesir. Itu bukan film fantasi, dan itu sebuah kenyataan yang dialami oleh seorang bocah berusia 9 tahun lebih dari 3.300 tahun lalu. Namanya Tutankhamun. Tahun 1332 sebelum Masehi, Mesir kuno sedang berada di tengah badai politik. Firaun sebelumnya, Akhenaten, sosok yang mengubah seluruh agama Mesir, telah mangkat. Kerajaan terpecah, para pendeta marah, dan rakyat bingung, serta ancaman dari negeri tetangga semakin dekat. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang anak. Tubuhnya mungil, suara masih pecah-pecah, dan ia bahkan tidak mengerti penuh makna dari kata tahta. Namun Dewan Kerajaan punya rencana. Bocah ini harus menjadi simbol persatuan, dan simbol itu adalah Tutankhaten yang kelak akan dikenal sebagai Tutankhamun. Nah, bayangkan istana megah yang kini penuh bisik-bisik. Di balik dinding batu berukir hieroglif, para pejabat senior dan jenderal berpengalaman berunding. Tapi bukan soal bagaimana raja memimpin, akan tetapi bagaimana mereka memimpin lewat raja. Tutankhamun tidak benar-benar memegang kekuasaan. Keputusan-keputusan besar diambil oleh dua orang penting yang bernama Ai sebagai penasehat kerajaan yang sangat licik, dan Horemheb, jenderal yang haus akan kemenangan. Namun rakyat tidak tahu hal itu. Yang mereka lihat hanyalah bocah berpakaian emas duduk di singgasana, kepalanya dibalut mahkota kembar Mesir, Hulu dan Hilir. Nah, di usianya yang belia, Tutankhamun melakukan sesuatu yang besar, atau setidaknya namanya tercatat melakukannya. Ia mengembalikan Dewa Amun ke pusat ibadah, membangun kembali kuil-kuil, dan memulihkan tradisi lama yang sempat dihapus oleh ayahnya. Bagi rakyat, raja kecil ini adalah tanda bahwa Mesir kembali ke seperti dulu. Bagi politikus di belakangnya, ia adalah perisai yang sempurna. Nah, namun di balik semua kemewahan itu, Tutankhamun hanyalah seorang anak yang terjebak di permainan orang dewasa. Tubuhnya rapuh, catatan medis modern menyebutkan ia menderita kelainan pada kaki dan mungkin malaria. Ia jarang ikut perang, jarang berbicara di sidang, dan lebih banyak menjadi pajangan di acara seremonial. Tapi hidupnya berakhir terlalu cepat. Di usia sekitar 18 tahun, raja muda itu meninggal tanpa waris, tanpa putra, dan tanpa jawaban yang pasti bagaimana ia mati. Nah, selama ribuan tahun, nama Tutankhamun nyaris terlupakan. Raja-raja setelahnya menghapus namanya dari monumen, seakan-akan ia tak pernah ada. Hingga tahun 1922, seorang arkeolog Inggris bernama Howard Carter membuka sebuah makam kecil di lembah para raja. Di dalamnya ada peti emas murni, topeng wajah bercahaya, dan mumi seorang bocah. Raja kecil yang nyaris dihapus dari sejarah kini menjadi salah satu ikon paling terkenal Mesir kuno. Ironisnya, Tutankhamun yang dulu hanyalah boneka politik bagi para penguasa dewasa, kini 3.000 tahun kemudian dialah yang menguasai imajinasi seluruh dunia.